Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pertemuan 1 tentang dasar-dasar perpajakan. Kelompok kami terdiri dari saya Evi Rahmanda, Nani Rosayani, Syahati Diakiwa. Definisi pajak. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan menurut UU Ketentuan Umum Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian di sini ada unsur-unsur pajak. Yang pertama, iuran atau pungutan. Jika arah datangnya pajak dari wajib pajak, maka pajak disebut iuran. Tetapi jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak disebut sebagai pungutan. Kemudian yang kedua adalah pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Pada hakikatnya, pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat sehingga harus disetujui oleh rakyat melalui DPR. Pasal 23 Undang-Undang Dasar 45, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pajak dapat dipaksakan. Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib pajak supaya mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan yang keempat, tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi. Ciri khas utama pajak adalah wajib pajak yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal atau kontraprestasi dari pemerintah. Dan yang terakhir adalah untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah, seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Kemudian di sini ada pajak, retribusi, dan sumbangan. Yang pertama, pajak. Manfaat tidak langsung bagi pembayar, penerimaan manfaat tak diketahui, dan diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dipaksakan oleh umum. Kemudian ada retribusi, manfaat langsung bagi pembayar, penerimanya tidak diketahui, dan diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dipaksakan oleh hukum. Kemudian sumbangan, manfaat langsung bagi penerima, penerimanya pun diketahui dan diperuntukkan bagi kepentingan penerima dan bersifat sukarela. Sejarah pemungutan pajak. Salah satu bukti tertulis adanya pajak pada zaman Majapahit adalah ditemukannya prasasti yang dikeluarkan Raja pertama Majapahit Kertarajasa Jayawardana tahun 1301 Masehi. Prasasti tersebut berisi pembebasan pajak sebuah desa yang bernama Adan-Adan. Desa tersebut ditetapkan sebagai desa perdikan yang bebas pajak yang diberikan kepada Rajarsi, yaitu pejabat yang telah berjasa kepada raja. Fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi budgeter. Fungsi budgeter adalah suatu fungsi dalam pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan UU Perpajakan yang berlaku. Yang kedua ada fungsi reguler. Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut juga fungsi tambahan karena hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Fungsinya yaitu pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk menjaga stabilitas. Yang keempat ada fungsi redistribusi. Pajak mempunyai fungsi pemerataan, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya ada dasar kategorisasi pajak. Untuk cara pembebanannya, yang pertama, pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Yang kedua,
Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Selanjutnya, pemungut atau pengelola. Yang pertama yaitu pajak pusat, yaitu pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DIP Kementerian Keuangan. Yang kedua, pajak daerah yaitu iuran wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang berlaku. Selanjutnya menurut sifatnya. Yang pertama, pajak subjektif adalah pajak pada waktu pengenaannya yang pertama kali dilihat adalah subjeknya. Setelah ditemukan subjeknya, baru dicari objeknya. Kedua, pajak objektif adalah pajak pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya. Setelah objek ditemukan, baru dicari subjeknya. Adapun jenis-jenis pajak, yang pertama ada pajak penghasilan atau PPN, kedua PPh pasal ayat 2, ketiga PPh pasal 15, keempat PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, 24, 25, dan 26, ke-10 pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan barang mewah PPNBM, pajak bumi dan bangunan PBB, pajak bea materai, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak penerangan jalan, pajak sarang burung walet, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak iklan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.